Bayangkan, kamu hidup di sebuah negeri di mana menyebut nama Tuhan adalah kejahatan, di mana iman lebih berbahaya daripada pedang. Dan malam ini, 7 pemuda akan membuat pilihan yang mengubah sejarah selamanya. Negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang menganggap dirinya Tuhan. Ia memerintahkan rakyatnya untuk sujud pada patung batu. Siapa yang menolak akan menghilang tanpa jejak. Tangisan terdengar di setiap malam. Doa berubah menjadi bisikan ketakutan. Tak ada yang berani melawan, kecuali mereka. Di balik dinding kota, 7 pemuda berkumpul diam-diam. Mereka muda, mereka takut, namun hati mereka menolak tunduk. Yamliha, sang pemimpin, berkata pelan, "Jika kita patuh, kita hidup tanpa iman. Jika kita menolak, kita mati dengan kebenaran." Tak satu pun menjawab, namun mata mereka berbicara hal yang sama. Malam itu, tentara raja mulai bergerak, rumah ke rumah, nama demi nama, dan mereka tahu waktu mereka habis. Jika fajar tiba, kepala mereka akan dipenggal di hadapan rakyat. Di bawah langit malam, mereka berdiri di gerbang kota. Tak ada bekal, tak ada perlindungan, hanya iman dan seekor anjing setia yang mengikuti. Yamliha berkata, "Jika kita mati, biarlah Allah yang mencatat keberanian kita." Dan mereka pun berlari meninggalkan segalanya, tanpa tahu bahwa langkah ini akan membawa mereka menuju keajaiban terbesar dalam sejarah manusia. Langkah mereka semakin berat, nafas mereka tersengal, dan di belakang teriakan tentara masih menggema. Malam itu, mereka bukan sekedar melarikan diri dari raja. Mereka sedang berlari menuju takdir yang belum mereka pahami. Kaki mereka terluka oleh bebatuan, jubah mereka robek, namun tak satu pun berani berhenti. Kasyatun hampir terjatuh, Martunus menahannya. Tak ada kata, tak ada keluhan, karena mereka tahu satu kesalahan kecil berarti akhir dari segalanya. Di hadapan mereka, sebuah gua berdiri diam, gelap, dalam, dan sunyi, seolah menelan cahaya. Tak ada yang bicara, hanya suara nafas dan detak jantung. Burnaus berbisik, "Bagaimana jika ini perangkap?" Yamliha menatap ke dalam kegelapan. "Lebih baik kita bersembunyi di tempat yang hanya Allah tahu daripada hidup di bawah kebohongan." Mereka melangkah masuk, satu persatu, tanpa tahu mereka sedang meninggalkan dunia yang tidak akan pernah mereka lihat lagi. Saat mereka masuk, anjing itu berhenti di mulut gua, duduk, menatap keluar, seolah tahu tugasnya adalah menjaga hingga akhir zaman. Tak ada yang memerintahkannya, tak ada yang mengajarkannya, namun kesetiaan tak pernah butuh alasan. Di dalam gua, mereka duduk melingkar. Tubuh gemetar, hati bergetar lebih keras. Yamliha mengangkat tangan. "Wahai Tuhan kami telah meninggalkan segalanya demi-Mu. Jika tempat ini adalah kubur kami, terimalah kami sebagai orang yang beriman." Air mata jatuh, tak ada isak, hanya kepasrahan yang utuh. Dan saat doa itu berakhir, keheningan aneh mulai menyelimuti gua. Sesuatu sedang terjadi. Keheningan itu bukan hening biasa. Udara di dalam gua terasa berat. Api pelita meredup, seakan ikut menunduk. Satu persatu, kelopak mata mereka mulai berat. Bukan karena lelah, tapi karena kehendak Tuhan. Maksalmina mencoba berdiri, namun tubuhnya goyah. Martunus bersandar di dinding gua, nafasnya melambat. Kasyatun berbisik pelan, "Kenapa aku mengantuk sekali?"
tak ada jawaban. Yamliha masih seduduk tegak, menatap ke depan. Matanya terbuka, namun pandangannya mulai kosong. Dan dalam hitungan detik, satu persatu, mereka terjatuh ke dalam tidur. Saat itulah, sesuatu yang tak terlihat terjadi. Waktu seakan berhenti bernafas. Matahari terbit, namun tak menyentuh wajah mereka. Matahari terbenam, namun tak membawa gelap. Allah memalingkan cahaya agar tubuh mereka tak rusak. Mereka dibalikkan ke kanan dan ke kiri agar jasad tetap utuh. Dan di mulut gua, Khitmir tetap berjaga. Tak makan, tak tidur, tak pergi. Sementara mereka terlelap, dunia di luar terus berubah. Raja zolim itu mati, istana runtuh, berhala hancur. Generasi berganti, dan kebenaran yang dulu diburu, kini dipeluk. Namun di dalam gua, 7 pemuda itu masih tertidur. Sehari, setahun, 100 tahun, dan akhirnya 309 tahun berlalu. Saat mereka membuka mata, mereka akan mengira hanya tidur sebentar, padahal dunia telah menjadi asing. Kelopak mata Yamliha bergetar, debu jatuh dari langit-langit gua. Ia menghela nafas panjang, seperti orang yang baru tertidur sejenak. Satu persatu, yang lain terbangun. Tak ada teriakan, tak ada panik, hanya wajah bingung dan perut yang terasa kosong. Kasyatun memecah keheningan. Sudah berapa lama kita tidur? Maksalmina menatap sekeliling. Sehari atau setengah hari? Tak satu pun merasa waktu telah lama berlalu. Tubuh mereka masih utuh, pakaian mereka belum hancur. Tak ada yang tahu bahwa mereka telah meninggalkan lebih dari 3 abad sejarah manusia. Perut mereka berbunyi. Lapar itu terasa sangat manusiawi. Yamliha berkata, salah satu dari kita harus ke kota, cari makanan, dan jangan menarik perhatian. Koin lama dikeluarkan dari kantong, masih sama seperti kemarin menurut mereka. Padahal koin itu telah menjadi saksi zaman yang mati. Yamliha berdiri di mulut gua, cahaya matahari menyilaukan, udara terasa berbeda. Khitmir berdiri di sampingnya, masih setia. Langkah pertama Yamliha keluar gua bukan sekedar langkah menuju kota. Itu adalah langkah meninggalkan masa lalu dan memasuki dunia yang tak lagi mengenal mereka. Yamliha melangkah di jalanan kota. Bangunan terlihat aneh, lebih rapi, lebih terang. Tak ada patung berhala, tak ada penjaga istana dengan cambuk. Namun perasaan asing itu belum sempat ia pahami, karena perutnya lebih dulu meminta makan. Ia berhenti di sebuah pasar. Yamliha menunjuk roti. Pedagang mengangguk. Lalu, koin itu diletakkan di atas meja. Suara logam kecil terdengar, namun dampaknya seperti petir di siang hari. Wajah pedagang berubah pucat. Tangannya gemetar. Dari mana kamu mendapatkan ini? Pasar yang tadinya ramai, perlahan membeku. Orang-orang mulai mendekat, satu demi satu. Bisikan terdengar. Itu koin lama. Itu dari zaman Raja Kafir. Tak ada yang berani menyentuhnya. Seolah koin itu bukan sekedar uang, melainkan pesan dari masa lalu. Yamliha mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, ada yang sangat salah. Seorang tetua kota maju perlahan. Matanya menatap Yamliha, bukan dengan marah, melainkan takut dan kagum. Nama di koin ini sudah tertulis di kitab sejarah. Yamliha menelan ludah. Tetua itu melanjutkan, pemilik koin ini hidup ratusan tahun yang lalu. Dunia terasa berputar. Kata-kata itu tak masuk akal.
namun kenyataan sedang berdiri tepat di hadapannya. Jika itu benar, maka mereka bukan orang yang tersesat. Mereka adalah tanda kebesaran Allah. Kata-kata itu menyebar lebih cepat dari angin. Pasar berubah hening, wajah-wajah menunduk, air mata jatuh tanpa disadari. Yamliha gemetar, bukan karena takut, melainkan karena takdir yang terlalu besar untuk dipahami manusia. Para tetua kota membuka kitab tua. Nama-nama dibacakan satu persatu. Yamliha, Maksalminah, Martunus, Kashtun, Burnaus, Rakim. Nama yang sama, kisah yang sama, tangisan pecah. Mereka adalah pemuda beriman yang menghilang ratusan tahun lalu. Yamliha menutup mata. Kini ia tahu, mereka bukan sedang diselamatkan. Mereka sedang diperlihatkan kepada dunia. Yamliha kembali ke gua. Langkahnya pelan, hatinya penuh. Ia menceritakan segalanya. Tak ada sorak, tak ada bangga. Hanya keheningan dan senyum kecil penuh syukur. Martunus berkata pelan, Allah telah menunjukkan tandanya. Mereka duduk kembali di tempat semula. Tempat di mana segalanya bermula. Dan di mulut gua, Kitmir tetap setia. Tak ada rasa takut, tak ada penyesalan. Kelopak mata mereka kembali berat. Namun kali ini, mereka tahu, ini bukan tidur, ini kepulangan. Satu persatu, nafas mereka melambat. Dan dunia sekali lagi menjadi saksi bahwa Allah berkuasa atas waktu, atas hidup, dan atas kematian. Mereka bukan nabi, mereka bukan malaikat. Mereka hanyalah pemuda yang memilih iman saat dunia memilih kebohongan. Jika imanmu diuji hari ini, apakah kamu akan lari atau berdiri seperti mereka? Pertanyaan itu menggema lebih lama daripada kisah mereka sendiri. Gua itu kembali sunyi. Tak ada langkah, tak ada suara. Hanya batu, hanya waktu. Dan sebuah kisah yang kini tak lagi milik mereka, tetapi milik seluruh umat manusia. Di luar gua, manusia kembali menjalani hidup. Anak-anak lahir, orang tua wafat, zaman terus berganti. Namun kisah itu tak ikut mati. Ia diceritakan dari generasi ke generasi, ditulis dalam kitab, dibaca dengan air mata. Bukan karena mereka tidur lama, tetapi karena mereka berani memilih iman saat iman adalah harga yang paling mahal. Kisah Ashabul Kahfi bukan tentang tidur 309 tahun. Ia tentang pemuda yang hidup di zaman rusak, namun memilih untuk tidak ikut rusak. Tentang keberanian berkata tidak saat semua orang memilih tunduk. Tentang iman yang mungkin terlihat kecil di mata manusia, namun sangat besar di sisi Allah. Hari ini, kita tidak dikejar raja zolim. Namun, iman tetap diuji. Dengan godaan, dengan tekanan, dengan ketakutan untuk berbeda. Dan mungkin, kita tidak diminta bersembunyi di gua. Namun kita diminta untuk tetap jujur, tetap beriman di dunia yang sering mengejek kebenaran. Karena pada akhirnya, Allah tidak menilai berapa lama kita hidup. Allah menilai di sisi siapa kita berdiri. Dan Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Quran Surah Al-Kahfi